Dari Bukit Sion Makale, kami menyapa Bapak Ibu Saudara-saudara. Shalom, selamat pagi bagi kita semua. Selamat berjumpa dalam kasih Kristus melalui renungan harian Gereja Toraja hari ini, Kamis, tanggal 24 November 2022. Mari Bapak Ibu, sebelum memulai aktivitas kita hari ini, kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan dari Yesaya pasal 60 ayat 15 sampai 22. Sebelumnya, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari ini, hari baru yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Kami sungguh sangat bersyukur karena sungguh besar kasih setia Tuhan kepada kami. Terima kasih bahwa pagi ini kami boleh bangun dari peristirahatan kami sepanjang malam yang telah berlalu. Itu karena semata-mata pertolongan dari Tuhan sendiri. Mengawali kegiatan kami hari ini, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kuasai kami, ya Roh Kudus, sehingga kami mampu memahami apa yang hendak dikatakan oleh firman-Mu hari ini. Di dalam Yesus Kristus, kami berdoa kepada-Mu. Amin. Yesaya pasal 60 ayat 15 sampai ayat yang ke-22. Firman Tuhan. Sebagai ganti keadaanmu dahulu, ketika engkau ditinggalkan, dibenci, dan tidak disinggahi seorang pun. Sekarang aku akan membuat engkau menjadi kebanggaan abadi, menjadi kegirangan turun-temurun. Engkau akan mengisap susu bangsa-bangsa, dan akan meminum susu kerajaan-kerajaan. Maka engkau akan mengetahui bahwa akulah Tuhan, juru selamatmu, dan penebusmu, yang maha kuasa, Allah Yakub. Sebagai ganti tembaga, aku akan membawa emas, dan sebagai ganti besi, aku akan membawa perak. Sebagai ganti kayu, tembaga, dan sebagai ganti batu, besi, aku akan memberikan damai sejahtera dan keadilan yang akan melindungi dan mengatur hidupmu. Tidak akan ada lagi kabar tentang perbuatan kekerasan di negerimu, tentang kebinasaan atau keruntuhan di daerahmu. Engkau akan menyebutkan tembokmu selamat dan pintu-pintu gerbangmu pujian. Bagimu matahari tidak lagi menjadi penerang pada siang hari, dan cahaya bulan tidak lagi memberi terang pada malam hari. Tetapi Tuhan akan menjadi penerang abadi bagimu, dan Allahmu akan menjadi keagunganmu. Bagimu akan ada matahari yang tidak pernah terbenam, dan bulan yang tidak surut, sebab Tuhan akan menjadi penerang abadi bagimu, dan hari-hari perkabunganmu akan berakhir. Pendudukmu semuanya orang-orang benar. Mereka memiliki negeri untuk selama-lamanya. Mereka sebagai
cangkokan yang kutanam sendiri untuk memperlihatkan keagunganku. Yang paling kecil akan menjadi kaum yang besar, dan yang paling lemah akan menjadi bangsa yang kuat. Aku Tuhan akan melaksanakannya dengan segera pada waktunya. Demikian pembacaan kita, dan yang berbahagia ialah setiap orang yang selalu mendengar dan melakukannya dalam hidupnya masing-masing. Amin. Tema renungan harian Gereja Toraja hari ini yaitu janji itu akan segera terjadi. Janji itu akan segera terjadi. Menunggu atau menanti adalah sesuatu yang sangat membosankan, dan jika terlalu lama kita bisa menjadi ragu. Keraguan akan muncul dalam hati kita bahwa apakah janji itu benar-benar ditepati. Malahan seringkali kita akan merasa bahwa janji yang tidak ditepati membuat kita menjadi kecewa. Namun semua bisa berubah ketika janji itu tidak lama dinantikan, melainkan akan segera diwujudkan. Saudara-saudara, menunggu atau menanti memang adalah aktivitas yang tidak menyenangkan bagi kita. Karena itu hari ini kita akan belajar bahwa menanti janji Tuhan adalah sebuah proses yang harus kita lewati untuk menikmati yang terbaik dari Tuhan. Karena itu hanya mereka yang bertekun menantikan dan yang tidak menyerah di tengah jalannya yang akan menerima janji dan pertolongan dan berkat terbaik dari Tuhan. Saudara-saudara yang sama-sama dikasihi Tuhan, dalam pembacaan kita dinyatakan bahwa janji yang Tuhan berikan kepada bangsa Israel melalui Nabi Yesaya tentu bukan janji yang palsu, melainkan janji yang pasti. Bangsa Israel tidak akan menunggu terlalu lama lagi, karena sekian lama mereka telah menantikan pembebasan itu. Karena itu setelah memberikan berita pengharapan atau janji yang pasti kepada umat Israel, maka Yesaya melanjutkan penegasan bahwa janji itu benar-benar pasti dan tidak akan berlarut-larut. Janji pembebasan itu akan segera terlaksana. Itu menunjukkan bahwa janji itu benar-benar pasti terjadi dan tidak akan berlarut-larut. Keadaan mereka akan diubah oleh Tuhan. Dulu mereka tidak bisa minum susu, maka mereka akan minum susu dari bangsa lain. Tadinya mereka hanya memakai tembaga dan besi, tetapi kemudian mereka akan memakai emas dan perak. Dulu sering terdengar kabar kebinasaan dan penderitaan, tetapi kemudian mereka akan mengalami berita sukacita dan keselamatan ketika mereka dibebaskan. Saudara-saudara, janji Tuhan akan segera terjadi dalam kehidupan kita semua. Kehidupan yang sulit dan berbagai pergumulan berat
yang kita alami dalam hidup ini, janganlah membuat kita ragu pada janji pertolongan Tuhan. Karena itu saudara-saudara, marilah kita renungkan dalam kehidupan ini. Adakah janji Tuhan yang masih terus kita perjuangkan hingga saat ini? Hal apakah yang seringkali membuat kita lemah? Dan bagaimana cara kita mengatasinya selama ini? Dan apa komitmen yang akan kita lakukan supaya memiliki hati yang teguh dan kuat saat menantikan janji Tuhan? Janji Allah membawa pengharapan bagi umatnya, bagi kita semua. Janjinya itu ya dan amin. Allah memenuhi janjinya tepat pada waktunya. Allah hanya meminta kita percaya bahwa janjinya akan digenapi. Namun demikian, menanti janji Allah pada saat kita dalam keadaan baik-baik saja, itu terasa mudah. Tetapi bagaimana bila masa sulit melanda kita? Barangkali kita diimpit berbagai masalah, sakit, kehilangan orang yang kita cintai, krisis keuangan, atau kehilangan pekerjaan. Apakah kita masih percaya kepada Allah? Karena itu, mari kita percaya dan memiliki iman yang teguh kepada Tuhan. Keteguhan hati, iman yang teguh dan percaya yang sungguh-sungguh akan menghasilkan kekuatan Allah yang dahsyat bagi kita. Kita harus tetap menyadari dan percaya bahwa Tuhan sangat mengasihi kita. Dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Bahkan Dia sangat rindu memulihkan dan memberkati hidup kita. Tuhan tidak akan melupakan kita dan menyatakan janjinya dengan segera dalam hidup kita. Karena itu saudara-saudara, ingatlah selalu, ketika Allah berjanji untuk menolong kita, menyembuhkan kita, memulihkan kita, memberi kemenangan kepada kita, bahkan memberkati hidup kita, maka percayalah bahwa semua itu akan digenapi oleh Tuhan, asal kita tetap teguh beriman dan percaya, tetap berjalan pada jalan-jalannya, dan selalu mengandalkan Tuhan dalam segala hal. Sebab Dia Allah yang berjanji, yang tidak akan pernah mengingkari janjinya. Dia adalah Tuhan yang setia, yang akan menggenapi janjinya dalam hidup kita. Demikian firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk waktu yang sejenak ini yang Engkau berikan bagi kami untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya firman-Mu hari ini meyakinkan kami untuk senantiasa meneguhkan iman untuk tetap percaya kepada Tuhan, bahwa Engkau telah berjanji bagi kami dan Engkau memberikan janji di tengah-tengah pergumulan hidup kami.
Dan kiranya firman-Mu yang kami dengar dan renungkan hari ini juga menjadi pedoman dalam hidup kami. Kami berdoa untuk segenap umat-Mu dimanapun mereka berada sepanjang hari ini dalam menjalani kehidupan mereka. Kiranya kekuatan dan kesehatan, hikmat dari Tuhan, mereka senantiasa rasakan dan alami dalam kehidupan mereka. Kami berdoa untuk usaha dan pekerjaan mereka. Kiranya Tuhan memberkati. Biarlah itu dapat memperoleh hasil yang baik yang berasal dari Tuhan sendiri. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, pemerintah kami. Tuhan menolong kiranya mengerjakan tugasnya dengan penuh tanggung jawab, sehingga kami semua menikmati keamanan, damai sejahtera dan sukacita dari Tuhan. Kami berdoa buat jemaat-Mu yang lanjut usia. Kiranya Tuhan menolong mereka, menopang mereka senantiasa, menguatkan iman percaya mereka di tengah-tengah menjalani hidup karunia Tuhan. Kami berdoa untuk segenap umat-Mu dalam pergumulan hidup yang mengalami duka cita, kelemahan tubuh. Tuhan juga kiranya menolong dan memberkati mereka dalam menghadapi pergumulan. Kami berdoa untuk pelaksanaan Kongres GMKI ke-38 yang sedang berlangsung di Makale. Tuhan kiranya memberkati sehingga berjalan dengan baik. Dan kiranya hari ini kami jalani dengan penuh sukacita dari Tuhan. Dan kiranya damai sejahtera Allah akan menyertai kami semua. Amin. Demikian renungan kita hari ini. Kiranya Tuhan tetap memberkati kita. Amin.